Sore itu, Senin 29 September 2025. Langit Sidoarjo berwarna jingga, udara hangat menyelimuti kompleks Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran. Santri-santri baru saja menunaikan salat asyar berjamaah. Sebagian masih duduk berzikir, sebagian lagi beranjak ke kamar dan ruang belajar. Tak ada yang tahu, bahwa di balik ketenangan sore itu, bencana besar sedang menunggu hanya beberapa menit lagi. Pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari lantai 2 bangunan musala yang baru diperluas. Beberapa santri sempat menoleh, tapi belum sempat berlari. Dalam hitungan detik, seluruh bagian atap dan lantai atas ambruk menghantam ruang ibadah di bawahnya. Teriakan dan debu bercampur jadi satu. Kitab-kitab beterbangan, sandal berserakan, dan suara rintihan minta tolong bergema dari balik reruntuhan. Dalam sekejap, suasana tenang itu berubah menjadi kepanikan yang tak terbayangkan. Warga sekitar datang berhamburan. Tanpa alat berat, mereka mulai menggali puing dengan tangan kosong. Menyingkirkan batu, besi, dan papan kayu. Berharap bisa menarik keluar siapapun yang masih bernapas. Tak lama kemudian, tim SAR, TNI, Polri, dan relawan dari BPBD tiba. Evakuasi berlangsung di tengah sore yang perlahan berubah gelap. Tiap kali satu korban berhasil diangkat, teriakan "Allahu Akbar" menggema. Sebagian menangis, sebagian hanya terdiam menatap reruntuhan. Di antara puluhan santri yang ditemukan, ada seorang anak bernama Haikal, berusia 13 tahun. Kakinya tertindih balok beton besar, tak bisa digerakkan. Dokter yang bertugas harus mengambil keputusan paling berat. Amputasi darurat dilakukan di rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Haikal selamat, tapi kehilangan kaki kirinya. Kini ia dirawat di RSUD RT Notopuro, ditemani keluarganya yang tak henti bersyukur. Dari tubuh kecil itu, kita belajar arti keikhlasan dan keberanian yang sesungguhnya. Evakuasi berlanjut hingga malam hari. Lampu sorot menembus gelap, relawan bekerja tanpa henti. Setiap kali satu jenazah ditemukan, doa dibacakan pelan. Beberapa bagian tubuh ditemukan terpisah, menandakan betapa kerasnya benturan saat bangunan runtuh. Tim DVI Polri bekerja sepanjang malam mengidentifikasi korban. Mengambil sampel DNA, mencocokkan dengan keluarga yang menunggu di tenda darurat. Tangis dan harapan bercampur menjadi satu di halaman pesantren yang kini hanya tersisa puing. Hari berganti, namun aroma debu dan duka masih terasa. Basarnas melaporkan, hingga hari ke-7 evakuasi. Sebanyak 158 santri berhasil dievakuasi. Dari jumlah itu, 104 orang selamat. Sementara 54 jiwa meninggal dunia, termasuk beberapa yang belum teridentifikasi. Ratusan keluarga kini berduka. Namun mereka juga bersyukur atas mukjizat bagi yang selamat. Bangunan pesantren kini ditutup dan dijaga ketat oleh petugas. Sementara tim ahli dari ITES dan PUPR meneliti penyebab runtuhnya struktur. Dari reruntuhan ini, kita belajar bahwa hidup begitu rapuh. Namun iman dan doa tak pernah ikut runtuh. Haikal kini tersenyum dalam kursi rodanya. Ketika ditanya apa yang membuatnya kuat, ia hanya menjawab pelan, "Mungkin Allah masih ingin saya terus belajar." Sore itu di Al-Hozini menjadi saksi. Bagaimana dari duka lahir keteguhan, dan dari kehilangan tumbuh harapan baru.